gitu aja deh Bu, coba rubah angka. Ada kado spesial mungkin dari anak kita? Kalau kado spesial sih nggak ada, karena hari-hari kita kan udah ketemu di rumah ya. Cuman yang unik itu adalah biasa tuh kalau sebelum pandemi ya pasti kita disiapkan untuk ada di sebuah momen surprise. Jadi dari dulu kan memang aku punya kebiasaan ada ucapan selamat surprise di jam 12 malam gitu. Jadi yang di kali ini aku udah bisa ketaker, orang rumahnya semuanya ada di situ. Jadi ya mau nggak mau cuman aku gini, mau dikeluarin sekarang nggak kuenya? Jadi gue yang lagi, oh iya deh dikeluarin, udah dibelin. Tapi yang paling disyukuri itu adalah di ulang tahun ini komplit berempat, yang satu nggak lagi ngelayap kemana, aku juga nggak lagi pulang MC. Jadi bener-bener yang ya gila ya, bahwa di pandemi ini emang harus bener-bener lebih kerasa gitu. Nah cuman surprise-nya malah nggak diduga, besok paginya mamaku yang dari Bogor tau datang di saat aku baru bangun tidur, nggak pakai apa-apa, maksudnya nggak pakai baju pergi gitu ya, nggak ada alis, rambut gue lagi cutbray, nyokap gue masuk jam 7 pagi, happy birthday. Itu aku langsung karena mama yang jarang ketemu, karena kan sekarang lagi pandemi kita nggak bisa ketemu terus. Mama datang pakai masker, kelihatan banget gitu bahwa oh ya benernya di situasi ini lagi pandemi. Nyokap datang pakai masker, bawain kue, sedih aja gitu loh bahwa ada yang jauh lebih berharga, bahwa ibu sendiri bisa datang nyiapin jam 7 pagi udah nyampe Jakarta ketemu aku. Itu sih kado yang hebatnya. Yang ngucapin pertama siapa? Yang pasti ya pada saat jam 12 malam ya ya penghuni yang hari-hari ya Pak, suamiku Benny, Rafa, dan Manuel, karena mereka ketemu di jam 12 malam ya sama aku lagi nonton TV. Aku cuma gini, nggak usah ada surprise ya, kalau mau keluarin kuenya sekarang aja. Bertambah umur gimana nih? Tambah umur, tambah sering lupa. Kenapa tuh? Kan namanya umur kadang banyak kegiatan, banyak hal-hal. Tambah umur sih kalau menurut aku ya, umur itu kan cuma angka, tapi aku malah berusaha bahwa di saat umur itu bertambah, jangan langsung ada label bahwa lo tua, lo nggak bisa apa-apa, lo nggak bisa keren, lo nggak bisa asik. Di sini kita mesti ngerubah stigma seperti itu. Tambah tua memang tambah ada wiron dan kerutan, tapi nggak perlu lo tutupin. Lo perlu botox, duit, nggak masalah kalau lo punya duit, ya kan? Jadi ya tambah umur itu adalah tambahnya lo harus lebih bisa nampilin, lo bisa seksi, lo bisa gaya, asal pas ya, lo tetap bisa update. Jadi dengan bertambah umur bukan berarti lo jadi redup, jadi kok gue tambah umur. Jangan, lo harus lebih asik. Nih gue tambah umur langsung rubah rambut. Di usia berapa? Ya ampun Pak, masa lo ngira gue udah banyak banget umurnya? Pasti. Gue udah 49. Awet muda gimana gitu? Masa? Makan mecin Kak? Ya karena mungkin gak terlalu banyak hal yang dipikirin dalam arti kata, aduh gila ya nih lagi udah begini, umur makin nambah ini. Gue menikmati hidup gue meskipun tetap ada pahit dan sedih. Bohong kalau di pandemi kita gak nangis. Bohong kalau di pandemi kita gak stres ngadepin anak-anak online ya. Bohong kalau di saat pandemi kita kehilangan kerjaan. Pasti gitu. Apalagi pekerjaan kayak kita ini pekerja seni, itu kan energinya ada di panggung, ada di ketemu orang banyak gitu. Terus kenikmatan berkreasi kita tuh ada di situ gitu. Itu harus hilang karena emang situasinya tidak membuat kita hidup di situ. Itu stres ya, apalagi aku orang radio, kita harus cut off semuanya. Kehilangan duit pasti, tapi buat aku tuh selain kehilangan duit ada kehilangan energi yang bisa dikeluarin, bahwa keinginan gue tuh masih pengen untuk bisa ada di panggung dan lain sebagainya, ketemu banyak orang. Tapi ya itu harus kita tekan. Ya paling nggak ya mau nggak mau jadi berdamai dengan situasi. Di rumah bikin kue, wow jelas gue nggak bisa. Bikin masakan kayak orang-orang, gue pengen mencari kreatif yang lain, bikin ini. Pas pada saat bikin anak-anak bilang gini, "Mah, kenapa kita nggak pesen aja?" Ya udah, jadi ya menikmati semua yang harus dilakukan ada di rumah gitu aja sih. Persiapannya apa Di? Puji Tuhan, alhamdulillah uban gue masih bisa dihitung sih Kak. Kadang ada, kalau ada cuma gini, ada uban. Tapi kalau rambut enggak sih, aku kalaupun dia tumbuh dan ada, nggak pernah aku tutupin. Ya bersyukurnya memang tidak rame sih si uban. Tapi kan sekarang anak-anak sekarang juga nggak perlu nunggu umur udah matang gitu ya. Banyak juga anak muda yang beruban. Jadi uban bukan label bahwa lo udah tua dan lo udah rayut. Di, yes bos. Umur bertambah nih, kerjaan kan ya biasanya kan berubah, orang nyari yang lebih muda ya. Gimana untuk persiapan mungkin
ada persiapan bisnis apa nggak sih di samping lo Kalau sebelum pensiun? ya sebelum, maksudnya gini, kalaupun misalnya pekerjaan sekarang regenerasi itu pasti ada ya, karena kan semua harus dinamis, ada perubahan, ada hal yang baru, itu justru harus, karena kalau kita cuma ngeliat stuck dia lagi, kasihan sih orang-orang yang punya kemampuan yang nggak punya tempat gitu. Jadi ya kita sebagai para senior gitu ya, ngelihat mereka tumbuh dan mulai punya posisi dan tempat untuk dimana mereka berkreasi dan berkreatif, it's okay gitu. Tapi ya balik lagi, semoga mereka bisa mempertahankan kualitas. Kalau aku sih ngeliatnya gitu. Mereka muncul, mereka viral bukan karena lo mirip siapa jadi viral, then what? Gitu. Mereka muncul terus karena berita heboh terus jadi artis, terus apa gitu. Paling nggak pada saat kita sudah punya kesempatan dan punya predikat sebagai selebriti, sebagai ini, kita bisa mempertanggungjawabkan sih status kita sebagai selebriti yang seperti apa, kualitasnya sih gitu. Tapi kepengen bikin sekolah nggak sih, sekolah apa? Kalau bikin sekolah public speaking segala macam, kalau aku melihat sudah begitu banyaknya tempat-tempat teman-teman sendiri yang memberikan kesempatan orang untuk belajar public speaking. Kalau aku mungkin akan lebih senang untuk siapa yang mau ngajak kolaborasi untuk sharing public speaking, aku akan lebih senang begitu dibanding kalau punya sekolah tanggung jawab saya besar Pak. Nanti ekspektasi orang masuk public speaking pengen jadi artis, enggak, karena aku enggak pengen menjadikan artis, tapi mengajak mereka untuk bisa berbicara di depan umum, public speaking, ngajak sharing, mau lewat video, lihat apa, aku oke. Tapi kalau buka sekolah sih enggak Pak, cari gedungnya juga sewanya mahal sekarang. Tapi karir lu udah berapa tahun sih menjadi ini? Aku mulai siaran radio itu tahun 97. Jadi awal karir pertama kan memang dari siaran radio, terus akhirnya punya program di Indosiar sekian tahun, terus ya puji Tuhan alhamdulillah ada prestasi yang bisa aku banggakan di rumah, meskipun anak sekarang udah nggak ngerti kali ya kalau piala kan ya. Kalau sekarang yang penting followernya banyak mungkin. Terus beberapa piala nominasi, bukan nominasi, piala pemenang Panasonic Awards ada, ya lumayan sedikit lah Pak, cuman 5. Tapi itu adalah bukti bahwa gila ya, gue tuh ternyata kerjaan gue nggak cuma sekedar cari duit, tapi gue punya prestasi. Tapi kalau ngelihat anak-anak sekarang, ya mungkin penerus lu gimana? Anak-anak sekarang sih bahagia banget hidupnya. Dalam arti kata gini, mereka dengan mudahnya bisa membuat sebuah konten dan jadi viral, dapat duit. Anak-anak sekarang dengan mudahnya bersosialisasi dengan para brand, membuat sebuah konten jadi duit. Bersyukur banget sosial media itu udah jadi sebuah platform yang membuat mereka bisa berkembang. Mudah-mudahan itu bisa mereka pertahankan, itu aja sih. Karena kan kalau orang punya satu konten stabil, orang lihat, orang kiblatnya ke mereka gitu. Ya mudah-mudahan itu bisa berlanjut dan bisa di-maintain sehingga bisa memberikan manfaat yang baik buat orang-orang. Tapi lo bikin juga kayak gitu sama? Kehidupan hari-hari gue sih nggak terlalu harus bisa memberikan konten apapun juga ya, tapi melihat dan menikmati mereka udah cukup, malah memberikan inputan yang bagus buat gue pribadi gitu. Oh ya ada info ini, oh ternyata begini, ada info ini ternyata begini. Paling kalaupun misalnya ada hal yang bisa aku lakuin adalah di YouTube-nya aku nggak bisa, belum siap jadi Atta Halilintar gue belum. Di YouTube-nya aku isinya memang hanya kestabilan seorang Indy Barens untuk bisa berinteraksi dengan keluarga, terus mengajak ngobrol dengan orang-orang yang mungkin dia nobody tapi ternyata bisa jadi somebody gitu. Jadi ya disitulah info yang bisa aku berikan dari orang yang nggak bisa bikin serum tanaman, terus ternyata dia bisa jadi sukses. Serum tanamannya itu bisa buat dia jadi pengusaha hebat gitu. Jadi ya aku YouTube yang biasa aja tapi yang mungkin bisa kena ke dalam keseharian orang-orang. Ini kemarin bersama keluarga ikut tahap camping.